Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin pernah dengar cerita ini, tapi bolehlah saya ceritakan kembali sebagai ilustrasi untuk kita. Adalah seorang bapak, dia sudah berbulan-bulan menderita sakit, yaitu insomnia, gak bisa tidur. Sudah pergi ke dokter spesialis saraf, sudah dikasih obat tidur, prazolam, diazepam, ya bisa tidur. Dan sudah pergi ke tukang pijat, refleks, pijat macam-macam yang canggih-canggih, juga nggak bisa tidur. Akhirnya dia putuskan pergi ke dokter psikiater, dokter jiwa. Ditanya dokter, apa sakitmu Pak? Dokter, tolong dulu, saya sudah berbulan-bulan aku nggak bisa tidur dokter. Coba dulu Bapak ingat di mana Bapak bisa tidur nyenyak, kata dokternya. Lalu dia ingat, dokter, aku biasanya tidur nyenyak kalau pas misa di MBL. Apalagi kalau sedang mendengar khotbah Pastor Samuel. Wih, aku cepat tidur dokter. Oh, gampang obatnya. Kalau gitu sering-seringlah Bapak ikut misa di MBL, dengar khotbah Romo, pasti Bapak sembuh. Bapak Ibu, saya bukan bermaksud menyinggung, hanya menyentil supaya mereka yang suka tidur. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Yesus mewartakan firman Tuhan kepada orang-orang sezamannya yang telinganya sudah tebal, yang berat mendengarkan. Jadi agak berat ini menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang tidak mau dengar. Dan hari ini Yesus berbicara tentang seorang penabur, menaburkan benih. Pasti kita tahu ya, benih. Suatu kali ada seorang bapak, dia pergi ke dokter, telinganya kemasukan benih, biji kacang hijau. Anaknya habis main tiup-tiupan apa namanya, sumpit, blow pipe gun itu, masuk telinganya karena senjatanya dia pakai biji kacang hijau, masuk ke telinganya. Dokter, bantu dulu saya. Bapak yang mau mahal atau yang mau gratis? Yang mahal bagaimana dokter? Nanti dibelah telinga Bapak, diambil biji kacang hijaunya. Yang gratis dia bagaimana dokter? Bapak siram aja setiap pagi, nanti tumbuh dia jadi tauge, tinggal cabut saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini Yesus menggambarkan seorang penabur. Dia menaburkan benih di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semaduri, lalu di tanah yang baik. Di pinggir jalan dimakani burung-burung, habis. Di tanah berbatu tumbuh sebentar, tapi begitu datang matahari langsung layu, sebab akarnya tidak kuat, tidak ada tanah yang menopangnya. Di semaduri tumbuh memang, tapi tidak berkembang karena dihimpit oleh semak-semak belukar, semak-semak duri. Sedangkan di tanah yang baik tumbuh dan menghasilkan 100 kali ganda, 60 kali ganda, dan 30 kali ganda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau disampaikan Tuhan lewat bacaan hari ini? Tuhan mau mengingatkan kita dalam menanggapi firman Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari? Ada banyak pengalaman yang menunjukkan seringkali karena kekhawatiran dunia, karena harta dunia ini, kita rela menanggalkan iman kita. Kita rela menjual iman kita. Ada banyak pemuka-pemuka atau juga tokoh-tokoh, mereka rela meninggalkan imannya supaya jadi jenderal. Mereka rela meninggalkan imannya supaya punya jabatan penting dalam suatu perusahaan atau dalam suatu lembaga tertentu. Ditanggalkan imannya. Yang penting aku punya posisi terpenting, punya jabatan penting. Ada banyak juga orang yang karena pengalaman traumatis
Tidak lagi mau datang ke gereja, tidak mau lagi menyembah Tuhan, tidak mau lagi berdoa. Tidak ada gunanya itu semua. Begitulah pikirnya. Itulah orang-orang yang digambarkan Yesus, yang jatuh di tanah berbatu, yang jatuh di pinggir jalan. Datang burung-burung, diambil semua itu. Datang si jahat, diambil semuanya. Sehingga kita dalam hidup beriman kita tidak bertumbuh, tidak berkembang. Ada juga orang yang rela menggadaikan tidak hanya imannya, jiwanya. Dia jual jiwanya kepada setan supaya dia dapat kekayaan. Kan itu yang sering kita dengar di Gunung Kawi. Kamu kok tahu aja Gunung Kawi? Ya soalnya kami kan di Malang itu dekat dengan daerah kami. Saya pernah pergi berkunjung ke Gunung Kawi bukan mau cari kekayaan Bapak Ibu, tapi kebetulan di dekat Gunung Kawi itu ada rumah karyawati kami yang sedang menikah. Kami hadir di sana. Selesai sana kami penasaran seperti apa sih Gunung Kawi itu. Rupanya di tengah-tengah Gunung Kawi itu ada satu pohon namanya pohon Dewan Daru. Kalau jatuh ke kaki kita, menurut mereka kita akan kaya raya. Pas jatuh kebetulan di depan kakiku. Lalu datang juru kunci. Papa akan kaya raya. Papa harus sembeli sapi 1 ekor, mau bikin sesajen di sini segala macam. Karena Bapak sudah ini buat Dewan Daru jatuh di kaki Bapak. Lalu saya kasih sama Bapak. Nah, untuk Bapak aja, biar Bapaknya yang kaya, aku nggak mau kaya. Bapak Ibu, setan bisa kasih kekayaan, bisa. Tapi ada bayarannya. Sama setan tak ada gratis. Bayarannya jiwa Anda, nyawa Anda, nyawa anak-anakmu, nyawa dari pasanganmu. Kalian mau tukar nyawa? Setan bisa kasih kekayaan. Setan yang mengasih kekayaan itu namanya Baal. Ada 7 pangeran kegelapan, the 7 prince of hell. Lucifer, Mammon, Baal, Belphegor, Asmodeus, Satan, macam-macam itu ya. Nah, salah satunya itu adalah Baal. Jadi jangan coba-coba jual dirimu dengan setan. Setan itu banyak yang ramalan palmistry, ramalan tangan, apalagi kartu tarot. Jadi katanya kalau ada garis 3 di bawah telapak tangan kita ini, kita kaya raya. Jangan dilihat, nggak usah dilihat. Jangan percaya itu. Percaya sama Tuhan sudah cukup. Sudah, hanya Tuhan saja sumber kekayaan kita. Seperti Salomo minta kekayaan, Tuhan kasih. Daud minta kekayaan, Tuhan kasih. Sudah, hanya Tuhan saja sumber kekayaan kita. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba pergi berdukun, pergi ke sana ke Gunung Kawi minta kekayaan, tidak usah. Sudah, minta sama Tuhan. Dan Tuhan kasih kekayaan juga bukan tujuannya supaya kita foya-foya, bukan. Tuhan kasih kekayaan sama kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan kita menjadi serakah semua kita supaya kita kaya, kita melakukan menghalalkan segala cara. Tidak, Tuhan kasih kekayaan supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Zakheus itu orang kaya raya, tetapi setelah dia mengalami Tuhan, apa katanya? Sesudah dia berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, apa katanya? Tuhan, separuh dari harta milikku akan kuberi kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali. Inilah yang harus kita kerjakan sebagai orang Katolik, mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakannya. Orang-orang yang bertumbuh dalam iman, mereka tidak lagi memikirkan dirinya, tetapi memikirkan orang-orang lain, memikirkan orang-orang di sekitarnya. Semoga bacaan Injil hari ini menggerakkan kita agar kita senantiasa mencari kehendak Tuhan dan mengerjakannya. Sebab dengan mencari kehendak Tuhan dan mengerjakannya, kita akan selalu beruntung, kita akan selalu berhasil dalam setiap pengalaman hidup kita.